Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi qurril mayamin wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Ma'asyara al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini. Semoga perkumpulan kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, dan juga kepada para sahabat serta kaum mukminin yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang alhamdulillah di bulan Sya'ban, tidak terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita ya dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa balligh Ramadan ilaina. Ya Allah, sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan dan perjumpakanlah bulan Ramadan dengan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tema yang telah disampaikan bahwa pembahasan adalah tentang fikih Ramadan atau fikih puasa ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, fi sabilillah, jalan Allah, ba'adallahu wajhahu, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Satu hari saja dia berpuasa karena ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya ini puasa sunnah. Puasa sunnah. Balasannya apa? Dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Sejarah 70 tahun. Lalu bagaimana dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan 30 hari? Ya tentu pahalanya begitu dahsyat, begitu besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan ya keutamaan tentang puasa sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari juga Imam Muslim dari Sahal, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Ada sebuah pintu di surga yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Nama di surga, satu pintu di surga ya adalah pintu Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan ini yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa saja akan masuki pintu ini. Wala yadkhulu ahadun ghairuhum. Tidak akan ada orang yang selain mereka yang masuk ke pintu itu. Yuqalu aina shaimun. Akan dikatakan nanti di hari kiamat, mana orang-orang yang dulu puasa di dunia, yang senantiasa puasa syahrul Ramadan, puasa wajib di Ramadan, puasa sunnah. Akan dipanggil, mana orang-orang itu? Lalu mereka pun berdiri, lalu mereka masuk kepada surga melalui pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq falam yadkhul minhu ahad. Ketika sudah semuanya masuk, paling akhir dari penduduk surga yang ahli puasa di dunia terakhir masuk, lalu ditutup pintu tersebut dan tidak akan ada yang masuk lagi melewati pintu itu. Dan ini kekhususan bagi orang-orang yang memiliki yang mengerjakan puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ya. Bahkan ya melalui hadis ini kita paham bahwa pintu menuju surga adalah pintu puasa. As-siyamu ya, jalan menuju puasa adalah jalan menuju surga. Bahkan pintunya saja disebut dengan pintu Ar-Rayyan, pintu bagi orang-orang yang puasa. Nah, kemudian ada satu hadis ya,
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dari seorang sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadhan suffidatis syayatin." Apabila awal malam pertama dari bulan Ramadan, setan-setan akan disufidat, akan dibelenggu. Wa maradatul jin, dan pembesar-pembesar jin atau jin-jin yang pembangkang. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, tidak akan dibuka satupun dari pintu neraka tersebut. Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada yang ditutup. Wa yunadi munadin, nanti akan ada yang memanggil, itu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah pada bulan ini. Wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang-orang yang ingin mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan kedurhakaan, aqsir, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan itu setiap malam. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beberapa hadiah ketika datangnya bulan Ramadan. Apa hadiahnya? Yang pertama tadi, setan-setan dibelenggu. Apa makna dari setan-setan dibelenggu? Ya. Ada yang mengatakan secara hakikat setannya dibelenggu. Setannya dibelenggu oleh Allah SWT, diikat. Cara hakikatnya diikat. Ada yang mengatakan bahwa diikat setan di sini adalah berkurangnya minat orang itu melakukan kemaksiatan. Berkurangnya karena mereka berpuasa, ya, dan semangat orang untuk mengerjakan ibadah di bulan puasa itu bertambah. Ada puasa, sholat malam, ya kan, tarawih, baca Quran, sedekah, sehingga seakan-akan ya, kemampuan mereka untuk menggoda manusia itu ya sedikit, akhirnya seakan-akan dibelenggu bahasa. Lalu mungkin ada bertanya, kalau setannya, misalnya kita katakan setannya secara hakikat itu dibelenggu, ya, tapi kok kita masih banyak melihat kemaksiatan. Bagi ulama menjawab bahwa memang ya, setannya dibelenggu, tapi di sana ada pendorong-pendorong lain yang menyebabkan orang itu jatuh kepada kedurhakaan, kepada kemaksiatan. Di antaranya dirinya dia sendiri yang penuh dengan keburukan, jiwanya yang penuh dengan kebusukan, sehingga terdorongnya, walaupun tanpa ada bisikan setan, dia terdorongnya untuk mengerjakan kemaksiatan. Dirinya sendiri al-khabithah, yang buruk. Kemudian ada yang mengatakan para ulama bahwa yang dibelenggu adalah setan, ya, yang ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang mengerjakan puasa itu dengan dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha maksimal mungkin dalam mengerjakan puasa itu, ya, dengan mengerjakan segala kebaikan di bulan itu, ya, dengan puasanya, dengan mulai awal niat, kemudian sahur, kemudian paginya itu dia sholat subuh berjamaah, ya, kemudian hari-harinya diisi dengan baca Al-Quran, dengan sedekah, dengan malamnya sholat tarawih. Dan inilah setan yang nggak bisa untuk mengganggu orang ini. Maksudnya apa? Dibelenggu khusus kepada orang-orang yang mereka benar-benar mau menjaga puasa. Tapi tidak dibelenggu, dia memiliki kekuatan untuk menggoda orang-orang yang mereka sendiri sekedar puasanya ya, puasanya sekedar puasa, ikut-ikutan manusia saja. Ikutan, kebanyakan orang lagi musimnya puasa ikut puasa. Yang seperti ini ya, tidak termasuk dari hadis ini. Tidak termasuk kata setan itu dibelenggu bagi dia. Nah, itu di antara jawaban, ya. Atau yang lainnya juga mengatakan bahwa
yang dibelenggu adalah setan-setan yang pembesarnya, ya, maradatul jin, para pembesarnya. Adapun yang masih junior-juniornya, tetap mereka berkeliaran untuk menggoda manusia. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, lalu kita masuki pada tentu kalau keutamaan puasa, hadis-hadisnya antum sering dengar, ya kan? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan, yang berpuasa karena iman dan juga karena ihtisab. Ada dua syarat, apa? Iman dan ihtisab. Iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisab, apa ihtisab? Mengharapkan pahala. Jadi iman kepada Allah ini perintah Allah, ya. Ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena sudah kebiasaan, sudah mulai iklannya iklan marjan, udah hawa-hawanya puasa, jadi ikut-ikutan puasa. Ya malu kalau nggak puasa, kiri kanannya puasa kan, walaupun mungkin di awal 1 hari 2 hari ikut puasa lah, ikut meramaikan, nanti akhir-akhir udah nggak pada puasa. Kebanyakan juga seperti itu, ada kan orang yang puasa di awal aja. Bahkan ada juga yang nggak puasa sama sekali, ikutnya idnya aja. Tapi ada yang agak mending ikut puasa di awal, habis itu di akhir nggak puasa, ikut lebarannya lagi, ya kan? Nah, syarat ini iman wa ihtisab. Iman, ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala yang akan dijanjikan oleh Allah, kemudian ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena euforia, ya, kebanyakan manusia ikut berpuasa dan harus ikut puasa. Nah, kita akan bahas tentang ahkam, atau sebelumnya dengan apa kita harus menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah tentu dengan taubat, ya, an-nasuh, taubat yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentu kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, yang menyambung tali silaturahim dengan kedua orang tua. Kemudian yang ketiga kita bersihkan, ya, dari permusuhan kepada sesama kaum muslimin. Ya, kita bersihkan hati kita. Ya, jika seandainya kita ada sedikit masalah dengan saudara kita yang menyebabkan itu hubungan kita menjadi renggang, maka sebelum datangnya bulan Ramadan kita dahululah yang minta maaf, ya, kita dulu yang mendatanginya. Yang tidak ada salahnya kan kita datang lebih dahulu. Bahkan fa khairuhuma man yabda'u bis salam. Yang paling baik di antara keduanya, kalau terjadi akhirnya saling diam nih, yang paling bagus siapa? Yang memulai untuk mengucapkan salam. Kita dahulu, ya, tidak harus dia karena dia yang salah. Kita mengucapkan salam dulu, tidak ada masalah. Kita ingin menyambung tali silaturahim sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, tentunya kita sambut bulan Ramadan dengan mempelajari hukum-hukum masalah puasa. Adapun kesempatan malam kali ini mungkin sebisanya kita bisa ambil karena juga keterbatasan waktu, ya. Karena banyak, mungkin kalau bisa setiap di sini tarawih. Nah, mungkin baca kitab apa gitu kan. Terjemahan aja, nggak ada masalah. Fatwa-fatwa tentang masalah puasa misalnya kan, masalah sebisanya, ya. Kalau nggak paham ya sudah, nanti kita lewatkan, kita tanya kepada yang paham, nanti kita baca aja sama-sama kan. Kalau misalnya di sini ada yang kita maulah untuk membaca tersebut. Nah, definisi puasa sudah tahu insyaallah. Hikmah puasa juga tahu. Nah, kapan seseorang itu wajib berpuasa? Kapan seorang wajib berpuasa? Tentu yang pertama adalah ketika sudah masuk bulan Ramadan, sudah tepat masuk bulan Ramadan, ya. Tidak wajib seseorang itu puasa Ramadan, ya, kecuali kalau sudah masuk pada bulan Ramadan. Gak mungkin dia bulan Syaban dia puasa di bulan puasa niatnya puasa Ramadan. Ya, dan itu dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat hilal Ramadan, dengan cara melihat bulan. Kalau seandainya tidak terlihat hilalnya, maka menyempurnakan bulan Syaban menjadi berapa? 30 hari. Ya, karena Allah SWT berfirman, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Barang siapa yang melihat di antara kalian yaitu bulan Ramadan, hilal dari bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dari Abu Hurairah juga beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah karena melihat hilal. Perhatikan di sini hadisnya,
berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal Syawal. Berpuasalah karena melihat liru'yati, karena melihat hilal apa? Ramadan, dan berbukalah maksudnya Id, ya berbukalah jangan puasa lagi ketika kalian sudah melihat tadi hilal bulan Syawal. Fa in ghubbiya 'alaikum, jika mendung di tanggal 29, kita kapan tanggal 29? Di hari Rabu ya, Pak. Sidang isbatnya kapan? Hari Rabu mungkin hari Rabu tanggal 29 misalnya. Fa in ghubbiya 'alaikum, kalau tanggal itu enggak terlihat, maka apa? Atau mungkin Selasa kalau nggak salah, sidang isbatnya Rabu atau Selasa? Rabu ya. Nah, kalau terlihat pada malam itu, maka apa? Digenapkan bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melihat adalah tidak harus seluruhnya melihat, cukup sebagian kaum muslimin yang melihat hilal. Ya, ada berapa 2 orang 3 orang melihat hilal dan mereka adalah orang-orang yang thiqah, yang terpercaya, maka bisa diambil apa? Ucapannya dan dijadikan sebagai patokan untuk kita berpuasa di esok harinya. Nah, apakah boleh kita menentukan satu Ramadan menggunakan atau berdasarkan apa? Hisab al-falaki, hisab hitungan hisab ya, yang sekarang digunakan oleh teman-teman dari Muhammadiyah. Nah, di sini la yajuzul i'timad, tidak boleh kita ya, menentukan awal dari bulan Ramadan ya, berdasarkan dengan hitungan falak saja ya, tidak boleh. Nah, fa itsbati dukhuli Ramadan, untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan puasa dengan melihat hilal. Kata Nabi dalam hadis tadi disebutkan jelas, sumu li ru'yati, puasalah karena kalian melihat hilal Ramadan. Ya, bukan berpuasalah kalian karena kalian hitung, kalian hisab, tidak. Ya, tapi lihat hilalnya. Kalau kelihatan hilal, puasa besok. Kalau nggak kelihatan hilal di tanggal 29, sempurnakan jadi 30. Nah, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, sama tadi. Fa in ghubbi 'alaikum, kalau tidak kelihatan, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa qad ajma'a ahlul ilmi 'ala dzalik, dan para ulama sepakat, ahlul ilmi sepakat atas itu. Bahkan kebanyakan para ulama kalangan Syafi'iyah dan seterusnya ya, mereka sepakat bahwasanya menentukan Ramadan itu dengan melihat hilal, itu dan digunakan alhamdulillah di Kemenak kita, alhamdulillah ya, di Kemenak kita mereka menggunakan sidang isbat, seluruh ormas diundang, baik itu Muhammadiyah apa diundang untuk melihatnya, Al-Irsyad juga semualah ya, diundang untuk melihat hilal. Nah, kemudian walaupun ada sebagian para ulama yang kontemporer, yang sebagian terakhir ya, dan yang dulu juga ada mutaqaddimin, ada cuman tidak banyak ya, tidak banyak. Kalau yang mutakhir ini, yang akhir-akhir ini seperti Syekh Ahmad Muhammad Syakir, beliau beranggapan dengan cukup menggunakan hisab. Karena hisab ini sekarang itu sudah maju, bukan hisab-hisab yang digunakan oleh para tukang sihir, bukan. Hisabnya hisab yang sudah terukur, ada ilmunya, ada hitungan bulannya, ada astronominya, ada ya kan, hitungan seperti itulah. Nah, itu seperti bukan seperti perkiraan lagi, sudah menjadi hampir 99 itu sudah akurat pastinya. Nah, jadi ya intinya ini masih terjadi sana ya, pendapat tidak pendapat, tapi yang lebih kuat, yang kita lebih selamat adalah menggunakan karena sesuai dengan nas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apakah ketika hilal itu terlihat di satu negeri, apakah seluruh negeri seluruh negeri yang berdekatan atau yang jauh pun ya, harus mengikuti apa yang dilihat oleh negara itu? Satu negara melihat hilal, apakah seluruh negara yang lainnya harus mengikuti negara tersebut? Ya, ataukah setiap negara memiliki ru'yah hilal masing-masing? Ya, ini juga terjadi banyak perdebatan para ulama.
Kata di sini as-sahihu min aqwali ahli ilm annahu idza ru'ya al-hilalu fi baladin fala yalzamu jami'ul bilad fala yulzimu jami'al bilad. Kalau seandainya yang sahih, apabila hilal itu sudah terlihat di satu negeri, maka tidak harus seluruh negeri itu mengikuti keputusan negeri tersebut. Ya. Maka ketika suatu negeri melihat hilal, maka mereka lah satu negeri itulah yang harus wajib untuk berpuasa esok harinya. Nah, wattafaqu ma'ahum fil matalib, dan orang-orang yang negara-negara yang berdekatan dengan negeri tersebut maka harus berpuasa. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ya, ketika Ibnu Abbas berbeda ru'yahnya melihat hilalnya dengan penduduk Syam. Ibnu Abbas di Madinah, penduduk Syam, sebagaimana di hadis Quraib. Quraib ini pernah diutus atau pergi beliau diutus oleh Ummu Fadl bintil Haris ke ke Syam. Siapa namanya nih? Quraib, seorang sahabat Quraib, dia dari Madinah pergi ke Syam. Nyampe di Syam itu ya di tanggal 29 atau 28 Sya'ban. Ya, bayangannya gitulah, pokoknya di bulan Sya'ban. Setelah itu beliau melihat di bulan Sya'ban itu awal Ramadan itu malam Jumat. Ya. Nah, faraitul hilala lailatal Jum'ah. Aku melihat hilal itu di malam Jumat. Lalu ketika beliau pulang ke Madinah itu di akhir-akhir Ramadan. Di akhir-akhir Ramadan berceritalah ketemu dengan Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas, antum sana lihatnya hari apa? Malam apa antum lihat di sana? Kami lihat hilal itu di malam Jumat. Kata Quraib ini. Quraib cerita dia pulang dari Syam ya, pulang ke Madinah. Antum di Syam kapan mulai puasa? Kami di malam Jumat. Itu sudah tarawih, sudah kelihatan hilalnya. Kata Ibnu Abbas, kalau kami di sini malam Sabtu, sehari setelahnya, ya kan, beda satu hari. Lalu kata Quraib, kenapa enggak kalian cukupkan aja dengan hilal yang kita lihat di Syam? Kata Quraib. Lalu kata Ibnu Abbas, dia adalah seorang sahabat yang mendapatkan gelar Turjumanul Quran sebagai penterjemah Al-Quran, ya, pentafsir yang paling hebat, ya. Di antara para sahabat adalah siapa? Ibnu Abbas. Ya, terjemah Al-Quran. Lalu kata Ibnu Abbas, hakada umirna, hakada amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap kita melihat hilal ya sudah, kita melihat hilal ya sudah, kita melihat apa yang kita lihat di tempat kita. Nah, seperti itu. Ada juga yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwasanya kalau sudah satu negeri melihat, seluruh negeri harus mengikuti. Tidak ada perbedaan matalib tempat terbitnya bulan jadi satu. Ya. Sama juga dalil dengan dalil juga. Sumu li ru'yatihi. Melihat, berpuasa karena melihatnya. Melihatnya kan tidak harus satu negeri. Ini umum kan? Berarti kalau sudah di mana kelihatannya kalian puasa. Gitu. Jadi sebenarnya dalilnya sama juga, tapi cara untuk memahaminya yang tadi. Kemudian ketika mereka mengomentari hadisnya Ibnu Abbas, mereka komentari juga Ibnu Abbas. Mereka komentar juga karena apa? Hadis Ibnu Abbas ini diantaranya adalah kenapa Ibnu Abbas tidak mengambil perkataannya Quraib? Ya, karena Ibnu Abbas tidak melihat, tidak mendapatkan dua syahid, dua yang bisa berarti saksi. Itu diantara juga. Tapi intinya ya kita lebih ya ini istilah para ulama tentunya. Kalau terjadi mungkin nanti beda nih, di sini lebarannya ngikutin Saudi atau ngikutin Indonesia, ya jangan terlalu diambil pusing ya. Tapi kalau antum berpendapat, ini antum berbeda dengan dalil ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, kapan kita wajib untuk berpuasa, tentunya adalah orang Islam. Siapa? Orang Islam. Ya, orang Islam wajib untuk berpuasa. Ya. Orang kafir tidak wajib. Ya. Kalau seandainya orang kafir Islamnya di pertengahan Ramadan,
Ya, kan banyak tuh orang-orang Amerika yang kita kadang nengok di masuk orang cerita masuk Islam kan, masuk Islam syahadatnya di pertengahan bulan Ramadan. Ya, apakah dia harus mengganti ya misalnya di pertengahan bulan Ramadan yang 15 hari di awal itu apakah harus dia ganti apa tidak? Tidak, karena sebelumnya dia tidak mukallaf. Ya, sebelumnya dia tidak mukallaf, maka kalau tidak mukallaf, orang kafir tidak wajib untuk puasa kan? Nah, maka ketika dia masuk di pertengahan Ramadan masuk Islam, maka hari-hari yang sebelumnya itu tidak wajib untuk mengqadha. Ya, sebagaimana banyak para sahabat yang masuk Islam ya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di bulan Ramadan atau selepas bulan Ramadan, tapi mereka tidak harus mengqadha puasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kewajiban menjadikan kita wajib untuk berpuasa adalah al-bulugh. Apa bulugh? Sudah balik. Ya, sudah balik. Sudah, kalau yang laki-laki sudah keluar kumisnya atau sudah bermimpi ya. Tapi kalau seandainya anak kecil ya, kita latih untuk berpuasa, boleh atau tidak? Boleh. Ya, bahkan ya wa idza kana as-sabiyyu yutiqu as-shauma, kalau seandainya anak kecil itu mampu untuk berpuasa, ya, maka walinya, orang tuanya bisa untuk memerintahkannya untuk puasa. Agar apa? Agar dia terbiasa, hatta yata'awwada 'alaihi, agar dia terbiasa. Sebagaimana juga dilakukan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Di sini dikatakan fakunna ba'da dzalika nasumuhu wa nasumu sibyanana as-sighara minhum insyaallah wa nadhhabu ila al-masjid fanaj'al lahumul lu'bata minal ihni. Dan kita pun berpuasa dan anak-anak kita pun yang masih kecil kita suruh mereka berpuasa dan kita pergi ke masjid dan kami jadikan buat mereka atau kita membuat sesuatu buat mereka itu dari tepung atau mainan ya, agar mereka agar mereka tidak fokus kepada laparnya. Kita belikan mainan, kita belikan sesuatu yang membuat mereka lalai, ya, sehingga tidak terpikir mainan. Akhirnya ya, mereka tiba-tiba sudah dengar adzan aja, ya. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'tainaha iyyah. Jika seandainya satu di antara mereka ada yang nangis nih, mungkin kebayang kan, nangis, kita kasihkan kepada anak tersebut hatta yakuna 'inda iftar, sampai dia main-main sampai datang waktu iftar. Nah, berarti balik kalau masih kecil, ya kalau mampu kira-kira ada masalah boleh. Ya boleh. Tapi kalau misalnya dia nggak sanggup, dia benar-benar dia masih umur misalnya berapa? 5 tahun, 6 tahun, kayaknya berat. Tapi ada juga yang mampu, ya, ada juga yang mampu. Tapi jangan dijadikan sebuah paksaan ya. Maksudnya kita ajarkan mungkin setengah hari dulu atau seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah akal, ya. Berarti tidak wajib puasa bulan Ramadan bagi orang yang gila, ya, bagi orang yang gila. Nah, kemudian kalau seandainya orang kafir masuk Islam, maka atau orang gila yang tiba-tiba sadar pertengahan bulan Ramadan, atau anak kecil yang tiba-tiba dia di pertengahan bulan Ramadan dia balik, ya, maka dia wajib untuk berpuasa di sisa dari bulan. Wajib untuk berpuasa di sisa dari bulan Ramadan. Ya. Karena mereka sudah menjadi orang-orang yang mukallaf. Adapun yang sebelumnya mereka tidak wajib. Nah, tapi kalau di pertengahan nih, ya, di hari itu, pertengahan puasa, misalnya di pertengahan Ramadan ya, dia masuk Islam jam 10 pagi. Sisanya sampai dengan sore dia makan nggak? Karena kan pagi udah makan ini. Sampai jam 10 pagi tiba-tiba mau ke masjid mau bersyahadat. Sisa waktunya sampai dengan sore dia harus imsak, harus ditahan. Tidak boleh di jalan makan, ya, pamer-pamer karena tadi pagi udah batal, nanggungan udah batal. Enggak, tetap harus diimsak, harus ditahan sampai sore. Dan dia wajib mengganti di hari itu. Hari itu wajib. Hari itunya wajib untuk mengganti. Oke. Kemudian syarat yang kelima ya, yaitu apa?
qudrah 'ala shiyam. Dia mampu, yang wajib untuk berpuasa adalah yang memiliki kemampuan untuk berpuasa, ya. Tidak wajib puasa Ramadan bagi orang yang tidak mampu. Tidak mampu ini bisa jadi karena karena sakit atau karena ketuaan, ya, tua yang kalau puasa itu nggak sanggup lagi sudah. Nah, atau orang yang sakitnya sudah divonis tidak akan pernah sembuh, ya, ini sakit parah nggak mungkin sembuh, ya. Ini juga di antara yang tidak wajib untuk berpuasa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun", sampai di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka mengganti di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang mampu, yutiqunahu, mampu untuk berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah, ya. Kalau dia tidak mau berpuasa, maka dia membayar fidyah satu orang miskin. Maksudnya dulu di awal-awal puasa Ramadan itu mendapatkan pilihan. Silahkan, bagi yang mau puasa, bagi yang nggak mau puasa, ngasih makan orang miskin. Di awal puasa, di awal disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi nggak langsung puasa Ramadan. Ya, ada pilihan. Nah, tapi setelah itu, ya, tadi dikatakan orang yang sakit atau orang sedang safar, ya, diganti di hari lain. Kemudian bagi orang yang mampu, ya, tapi dia tidak mau berpuasa tapi nggak mau ganti, ya, bisa dengan apa? Dengan membayar fidyah. Tapi ini dulu, ya. Wa amma sahihul muqim alladhi yutiqus siyam, adapun orang yang sahih yang dia tinggal, ya, tidak sedang dalam perjalanan dan dia mampu untuk berpuasa, maka dulu dia diberikan dua pilihan antara berpuasa atau beri makan. Ya, kalau mau puasa, kalau mau juga silakan berbuka, ya. Tapi kalau dia berbuka harus bayar satu orang miskin atau memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Fahuwa khairun wa in shama fahuwa afdal minal it'am. Kalau seandainya dia berpuasa tentu lebih utama daripada membayar fidyah. Ya, kemudian ketika Allah mengatakan faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka ketika siapa di antara kalian melihat hilal bulan Syawal, bulan Ramadan, maka puasalah. Nah, maka dari ayat itulah seluruhnya wajib untuk berpuasa, ya. Yang kaya, yang sedang mukim wajib, nggak ada pilihan lain. Kemudian apa saja sih penyakit yang membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa? Ya, yang pertama, ya, atau penyakit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama penyakit yang memang memberikan mudarat, ya, bahkan ditakutkan kepada orang yang berpuasa tersebut akan menyebabkan apa? Kematian. Ya, penyakit yang kira-kira memberikan mudarat kepada orang yang sakit tersebut. Kalau seandainya dia berpuasa bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini wajib untuk orang seperti ini wajib untuk berbuka. Enggak boleh dia puasa. Wajib untuk berbuka. Karena apa? Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan biarkan atau lemparkan diri kalian kepada kehancuran atau kepada kematian. Atau jangan antarkan diri kalian, ya, biaidikum, jangan lemparkan diri kalian disebabkan oleh tangan-tangan kalian kepada kehancuran. Nah, kemudian tapi kalau seandainya orang yang sakit, ya, dia mampu untuk berpuasa, dia mampu untuk menahan dan mampu untuk berpuasa, ya, boleh dia untuk berpuasa, ya, karena puasa adalah sebuah kewajiban azimah, ya, meninggalkan adalah rukhsah, ya kan, keringanan. Ya, tentu kalau dia sanggup dan tidak membuat dirinya kesusahan, tidak menyebabkan doror yang berarti, silahkan kalau dia mau untuk berpuasa. Kalau seandainya sakitnya sakit apa misalnya? Nah, tapi dia yakin maksudnya dengan puasa dia tidak ada masalah, walaupun dia mungkin nggak cepat sembuh, cuman nggak terlalu banyak masalah lah, nggak ada masalah. Silahkan kalau dia, tapi kalau seandainya itu menyebabkan kematian atau lebih baik jangan.
Ada juga penyakit ya yang diharapkan untuk kesembuhannya. Penyakit yang diharapkan untuk kesembuhannya, apa yang diharapkan kesembuhannya? Misalnya penyakitnya kita demam, misalkan nanti ada, insya Allah kemungkinan besar apa? Sembuh gitu kan? Ya, yajibu fihil qada, maka dia wajib untuk mengqada. Ketika dia sembuh maka wajib untuk diqada. Kemudian ada penyakit yang tidak mungkin tuh atau tidak diharapkan kesembuhannya, nggak mungkin untuk sembuh, ya bertahun-tahun. Maka orang seperti ini sakit apa misalnya? Ya diabetes yang udah parah gitu ya, dan dia harus dirawat, atau tumor atau kanker, ya. Dan dia lama ini, dan kita nggak tahu kesembuhannya ini apakah cepat atau tidak. Kadang rata-rata ya penyakit seperti itu lama gitu kan. Nah, yang orang seperti ini bagaimana? Wajib bagi dia untuk memberikan makan setiap hari ya orang miskin. Kita bantu ngasih orang miskin. Udah nggak usah puasa. Bapak kita nih yang sudah tua banget, yang nggak mungkin sembuh, ya itu sama hukumnya. Sama dengan orang yang memiliki penyakit yang penyakit menaun yang sudah tua juga sama. Ini nggak usah puasa, ngasih makan aja orang miskin. Ya, nasi dengan lauk pauknya. Nah, sama ya. Kemudian bagian yang kedua lah penyakit yang yasir, yang ringan, yang tidak mempengaruhi kepada puasa, dan tidak ada tidak ada kekhawatiran akan kematian, ya seperti sakit gigi, sakit telinga, sakit kepala, itu kan nggak ada masalah ya. Sakit telinga, sakit gigi. Nah, maka yang seperti ini, apakah boleh dia untuk berbuka? Sakit gigi, sakit telinga, sakit kepala Pak, pusing. Boleh nggak? Atau boleh nggak dia untuk berbuka? Nggak boleh. Wajib tetap untuk berpuasa. Kenapa? Ya, la yahillu fil fitr, nggak boleh dia berbuka. Dimana? Kenapa? Li'annahu la yu'dhihi as-shaumu fawajaba 'alaihi. Itu nggak berpengaruh kepada puasanya, ya. Maka wajib untuk berpuasa. Ya. Karena hikmah dari berbuka adalah menghilangkan madharat yang akan terjadi kepada seseorang ketika dia berpuasa. Kalau nggak ada madharatnya, emang dia mau santai-santai, mau ngambil apa? Oh saya sakit, alasannya kepala saya sakit. Tapi kan kalau dia puasa nggak ada masalah, ya kan? Tidak timbul mudarat yang puasa hanya sekedar pusing, sekedar sakit gigi, nggak ada masalah. Nah, sama juga orang yang perempuan yang hamil dan juga orang yang menyusui, ya. Orang hamil dan menyusui ini, kalau mereka tidak bisa untuk berpuasa, ya, mereka mengqadha. Tapi kalau mereka juga nggak bisa qadha, karena perempuan ini kadang-kadang mereka hamilnya setahun lalu datang lagi nyusui lagi, ya. Kadang sampai 10 tahun pun ya nggak ada istirahatnya, ya kan? Nggak ada istirahatnya. Maka apa yang dia lakukan? Apakah dia mengqadha dari yang sudah itu? Ya, kasihan ya. Nah, maka ya al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Suatu yang berat itu pasti mendatangkan suatu kemudahan. Maka cukup orang yang seperti ini, ibu-ibu yang nggak sempat lagi untuk mengqadha, datang lagi kehamilan berikutnya, datang lagi menyusui dan seterusnya sampai tahun berikutnya, sampai 10 tahun, datang Ramadan nggak sempat untuk mengqadha, maka ya mereka atau seorang perempuan yang hamil atau sudah menyusui, maka dia wajib untuk memberi makan satu orang miskin. Ya, ini lebih karena ada juga yang mengatakan bahwa harus kalau sudah masuk ke tahun berikutnya, ke tahun bulan Ramadan yang kedua, ya, dan kemarin belum sempat qadha, maka dia qadha plus plus fidyah, plus bayar makan satu orang. Dan ini apa? Ini suatu yang memberat, bahkan nggak pernah Islam itu memberikan hukuman double gitu loh. Tidak ada ya. Islam itu dinu yusr, agama ini agama yang mudah, agama yang ringan.
Makanya seorang yang seperti itu maka cukup untuk membayar makan orang miskin satu hari. Nah, lalu bagaimana kalau orang-orang yang profesinya pekerja keras, bukan ya pekerja berat. Ya, wajib dia apa? Puasa. Dia termasuk orang-orang yang mukallaf, ya keumuman orang-orang mukallaf yang wajib untuk berpuasa. Karena yang dikecualikan oleh ayat ini adalah kuntum mardo au ala safar. Kalian sakit atau kalian safar, dua ini. Ya kan? Dua ini aja. Ustaz, saya lebih keras lagi kerja. Saya lebih capek lagi daripada safar. Safar naik mobil aja. Ya kan? Naik mobil aja sini ke Palembang juga saya tahan kalau cuma dalam mobil kan. Coba saya bangun kuli. Nah, apa enggak saya lebih berat Ustaz? Maka saya harusnya lebih dapatkan keringanan ini gitu kan. Dia ngulik kuat ya. Saya kan pekerjanya keras nih. Gimana? Saya enggak dapatkan enggak. Tetap ya dia wajib untuk berpuasa. Nah, wajib untuk berpuasa ya. Kata di sini wa man yaturra minhum lil fitri asna anha. Tapi kalau misalnya terpaksa banget dia harus berbuka nih. Ketika tuh harinya sangat panas dan kebetulan dia kerjanya memang sedang bangun dan lagi ngecor misalnya. Ya, siang itu nggak tahan dia. Ya, terpaksa banget. Kalau nggak tumbang. Misalnya kan sudah minum atau cukupnya hanya sekedar apa? Membuat dia seger aja gitu, tidak membuat dia kenyang, enggak, sekedar saja ya, jangan sampai termodoroti badan dia gitu aja kan. Habis itu apa, udah ditahan sampai sore dan dia harus mengganti di hari yang lain. Hari itu harus diganti ya, harus diganti. Boleh kalau udah terpaksa banget daripada dia apa, pingsan atau akhirnya doror yang lebih besar ya, tentu itu lebih apa dijaga ya dengan cara tadi. Tapi harus diganti harinya. Kemudian syarat yang keenam tadi adalah apa namanya, safar ya, apa dari sini adanya kemampuan. Yang berikutnya adalah yang keenam, syarat orang yang wajib puasa adalah iqamah, mukim yang tinggal ya, bukan orang yang sedang safar. Nah, tidak wajib puasa bulan Ramadan bagi orang yang sedang safar. Hadis Aisyah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fis safar? Apakah aku boleh berpuasa di safar?" Wa kana katsira shaum. Hamzah ini adalah orang yang suka puasa. Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kau mau silakan puasa, kalau kau mau juga silakan untuk berbuka. Ya. Maka orang apa namanya musafir dia boleh untuk berbuka. Tapi kalau yang mukim wajib. Ayyuhuma afdal, mana lebih utama? Orang yang safar ya apa namanya? Apa yang lebih utama bagi orang yang sedang safar? Apakah dia berbuka ataukah dia berpuasa? Karena safar sekarang kan nggak safar seperti zaman dulu. Zaman dulu naik onta ya berhari-hari panas padang pasir ya. Nah, di sini dikatakan as-safaru qisman. Kita lihat dulu perjalanannya. Perjalanannya ada dua macam sekarang. Ya, as-safaru yulhiquhu al-masyaqqah atau yalhaquhu masyaqqah, atau safar la yalhaquhu masyaqqah. Safar yang ada kesusahan di sana atau safar yang tidak ada kesusahan di dalamnya. Nah, kalau seandainya safar yang ada kesusahan di sana, maka tentunya berbuka itu lebih afdal. Lebih bagus antum bisa apa? Jangan puasa. Kalau safarnya misalnya apa? Safarnya mungkin menggunakan motor ya kan, di musim panas ya. Antum kena debu, kena capean ya. Bagi motor harus banyak fokus karena kena angin sedikit goyang ya. Ada? Nah, ya. Kita ada dulu lah insyaallah. Lanjut Isya selesai gitu aja ya. Nah, barakallahu fikum. Silakan yang ada.
Nah, kita lanjutkan. Masyaallah ikhwah wal akhwat. Tadi kita katakan bahwa kalau ada yang bertanya mana yang utama bagi orang yang sedang safar, apakah dia berbuka atau dia berpuasa? Kita katakan bahwa safar itu ada dua macam. Safar yang yalhaquhu masyaqqah, yang akan menimbulkan apa? Kesulitan, atau safar yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Nah, jika safar yang pertama, jika seandainya ada masyaqqah, ada kesusahan, al-fitru fihi afdal, maka utamanya adalah berbuka. Hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-siyam aw shaumu aw as-siyamu fi safar." Ya, bukan suatu kebaikan, bukan suatu amal saleh, ya, as-shaumu, puasa dalam safar. Karena ketika itu Rasulullah melihat seseorang yang dikerubuni, ya, ternyata ada orang yang pingsan. Maka ketika itu Rasul kata, kenapa ini? Karena dikatakan orang-orang yang hadir di situ dia sedang berpuasa lalu pingsan di perjalanan. Nah, dalam kata Nabi, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Maka tidak baik, ya, bukan suatu kebaikan seseorang itu berpuasa sedang safar, tapi kondisinya seperti orang ini yang dia tidak mampu, dia kesusahan, tapi dia paksakan untuk berpuasa. Nah, kemudian yang kedua adalah safar yang tidak ada masyaqqah, tidak ada kesusahan. Yajuzu fihil fitr, boleh dia untuk berbuka. Walaupun as-shaumu afdal, walaupun kalau dia sanggup, ya, yang tidak ada kesusahan ya di sana. Ya boleh dia untuk berbuka, tapi tentunya puasa lebih utama. Nah, safar kita ke Jakarta atau ke Palembang gitu kan ya. 12 jam tapi kan cuma di mobil aja, nggak ngerasa apa-apa, AC juga kan, Innova lagi kan, nyaman kan, nggak usah. Tapi kalau buka nggak ada masalah, ya kan? Kalau ada buka kan boleh, karena dia safar, karena ilahnya bukan kepada masyaqqah, karena ilahnya kepada safarnya, karena dikaitkannya kepada safar, daripada ke safarnya. Karena Allah mengatakan tadi apa? Wa kuntum ala safar. Kalau kalian dalam safar, karena safar biasanya memang menimbulkan kesulitan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah tidak ada kesulitan, ya silahkan untuk berbuka. Tapi kalau bisa, kalau nggak ada kesusahan ya lebih bagus untuk afdal. Kenapa? Karena lebih cepat kita untuk menyelesaikan ya puasa, tugas kita ya lebih cepat. Jadi kadang-kadang kalau sudah di luar puasa, ya kita punya utang 2 hari, 3 hari, kadang kita bayarnya malas, ya kan? Seperti itu. Nah, wa antasumu khairul lakum, kata Allah, wa antasumu khairul lakum, kalau kalian berpuasa itu lebih afdal jika kalian tidak mendapatkan masyaqqah. Nah, bahkan dari Abi Darda, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan, fi harin syadid, di cuaca yang sangat panas, sampai-sampai in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil har, sampai-sampai di antara kita ini, orang-orang di antara kita ini meletakkan tangannya di atas kepala mereka karena saking panasnya. Wa ma fina sha'imun, dan tidak ada yang puasa di antara kita saking panasnya di bulan itu, di bulan Ramadan ketika mereka keluar, ya. Kecuali siapa yang puasa? Illa Rasulullah wa Abdullah bin Rawaha, kecuali Rasul sama Abdullah bin Rawaha, dua, Rasul dan Abdullah bin Rawaha yang puasa. Yang lainnya, sahabat yang lain tidak puasa, dan Rasul juga tidak mencela mereka, ya, karena sedang safar, ya. Kalau mereka nggak sanggup, ya sudah, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau yang sanggup, silahkan. Rasulullah sanggup, karena Rasulullah hitungannya 10 dari manusia biasa, ya kan? 10 dari manusia biasa. Nah, dan Abdullah bin Rawaha. Kapan seorang yang safar boleh untuk berbuka? Tentu ketika dia sudah meninggalkan kampung halamannya, ya sudah. Kalau orang bilas mungkin sudah lewat, enggak, kan dia sudah mau safar. Dia udah keluar dari rumahnya, ya. Keluar dari misalnya tempat dia, misalnya bilas itu akhir dari perumahan lah, dari berapit lah mungkin. Nah, dari berapit itu sudah dia dianggap boleh untuk
minum. Tapi jangan dari rumah minum, karena belum safar. Nah, ketika sudah keluar, nah, itu boleh minum. Ya, tapi itu kembalikan kepada kebiasaan. Kita nggak tahu di sini juga tidak disebutkan apakah harus. Intinya dia sudah kalau dalam dulu kan ada benteng ya, ada batas. Ya mungkin kalau kita mungkin bisa juga lah patokannya batas. Batas kita mana? Batas kita Kabupaten Inhu. Wah, yang itunya jauh juga ya kan? Ya situlah mungkin bisa kita katakan kalau dalam dulu memang ada batas apa namanya batas kampung. Jadi kalau sudah ini ya sudah baru mereka berbuka. Jadi bukan hanya sekedar rumahnya nggak kelihatan, enggak. Tapi benar-benar sudah keluar dari iya sudah kabupaten dia sudah keluar lah. Gitu. Itu seperti itulah. Nah, apakah bagi orang yang kerjaannya memang safar terus, supir truk atau bis kerjanya safar terus boleh nggak dia ketika bertemu bulan Ramadan dia nggak puasa? Ya boleh karena kan dia sedang safar. Ya juzul fitr boleh bagi dia untuk berbuka ya karena dia sedang safar. Ya, walaupun dia safarnya apa berkelanjutan ya, hampir hampir tiap hari dia safar perpergian terus boleh. Nah seperti orang yang supir apa pesawat terbang misalnya ke luar negeri terus kan terbang ke Medina Indonesia Mekah misalnya boleh untuk berbuka nah, tapi wajib untuk apa mengganti di hari yang lain wajib diganti dengan yang lain ya harus ketika sudah dapatin hari yang kosong yang gak harus diganti bukan berarti dia mana kan safarnya terus ya. Silakan selama Ramadan tuh dia safar terus gak ada masalah berbuka silakan ya silakan dia berbuka, tapi harus diganti, wajib diganti. Lalu ketika seandainya seorang yang safar, dia kan sudah safar ya makan ya di perjalanan, nyampai di rumah jam 2 siang misalnya, ya kan? Sampai di rumah misalnya, apakah dia harus menahan makan minum sampai menjelang maghrib atau seperti apa? Hah? Tapi kalau yang tadi misalnya orang yang kerja bangun tiba-tiba nggak tahan terus akhirnya harus minum, dia harus ditahan sampai menjelang sore walaupun dalam rumahnya. Hah? Ya karena asalnya dia adalah orang yang berpuasa. Kalau orang yang safar, asalnya kan dia dibolehkan untuk makan. Maka ketika dia sampai di safar nih, sampai di rumah jam 2 siang atau jam 3 sore misalnya kan, nah dia boleh untuk apa? Makan dan minum di dalam rumah tapi ya, jangan di luar. Nanti fitnah. Orang puasa nggak makan, malah makan-makan. Ya, jadi kenapa? Karena pada asalnya dia adalah orang yang dibolehkan untuk berbuka. Pada asalnya dia adalah orang yang dibolehkan untuk berbuka. Maka ketika walaupun sudah sampai di rumahnya, maka dia boleh untuk makan dan minum. Selesaikan, tapi diganti dengan hari yang lain. Nah, kemudian sekarang masalah perempuan. Yang ketujuh syaratnya yang wajib untuk berpuasa adalah berhenti atau terputusnya darah haid dan juga darah nifas. Jadi ini yang ketujuh ya tidak wajib ya berpuasa bulan Ramadan bagi orang yang sedang haid atau sedang nifas. Jelas ya. Bahkan wajib para ulama sepakat ya tidak wajib seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan bagi orang yang haid ataupun sedang nifas dan wajib untuk diganti puasanya. Oke. Berarti dari yang telah kita sampaikan tadi, orang-orang yang dia boleh untuk tidak berpuasa adalah orang kafir, anak yang masih kecil, orang gila, orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena sakit atau terlalu tua, jadi ya karena sakit atau terlalu tua, ya. Dan yang kelima adalah musafir. Pertama orang kafir, anak kecil, orang gila, orang yang tidak mampu. Ya, orang yang tidak mampu ini bisa karena sakit, ya sakit yang tidak mungkin disembuhkan atau karena saking tua. Yang kelima adalah musafir. Nah,
Kemudian mungkin ini ada tentang masalah perempuan juga. Apakah boleh mengambil, ya mungkin ibu-ibu, apakah boleh mengambil pil sebagai penghalang atau penghambat haid, ya biar puasanya bisa bersamaan dengan kaum muslimin di bulan Ramadan, ya. Maka di sini dijawab, idza tsabata dararu hububi man'il haid 'ala al-mar'ati fala yajuz. Jika seandainya ada orang atau dokter yang terpercaya dan mengatakan bahwasanya pil ini, ya, obat yang bisa menghalangi haid ini bisa mendatangkan mudarat kepada seorang perempuan, maka tidak boleh. Maka tidak boleh untuk dikonsumsi dan tidak boleh untuk menghambat haidnya, ya, agar dia tujuannya bisa berpuasa di bulan Ramadan. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah la darara wala dirar. Tidak ada janganlah mendoroti diri sendiri ataupun memberikan mudarat kepada orang lain. Dan mungkin itu dulu, insyaallah cukupkan itu. Hanya ada sunnah-sunnah iftar, sunnah-sunnah bagi yang puasa dan seterusnya bisa dibaca-baca di artikel-artikel yang berkaitan dengan puasa. Mungkin saya cukupkan sampai dengan ini. Jika ada pertanyaan, mungkin satu atau dua pertanyaan. Jika ada, fadhal. Nah. Nah. Nah, afwan Ustaz. Masya Allah, antum bisa jawab sendiri tuh Ustaz. Yang pertama Ustaz, Muslim lupa jadi saya. Safar itu jaraknya sebagian para ulama memberikan jarak 80 km karena Rasulullah ada suatu hadis beliau menjamak qasar ketika melakukan perjalanan ke mana itu lebih dari sekitar berapa farsakh gitu. Berapa farsakh kemudian dikonversi ke hitungan kita menjadi sekitar 80 km. Nah, itu hitungan takribi sebenarnya, pendekatan saja. Ya, pendekatan. Ada yang mengatakan tidak perlu menggunakan hitungan itu karena dikembalikan kepada kebiasaan, kepada urf. Nah, kita sudah anggap itu safar atau belum? Kalau sudah dianggap safar, sudah kita boleh untuk menjamak atau mengqasar dan juga boleh untuk tidak berpuasa. Kesini ke Blilas safar atau enggak kira-kira? Jalan-jalan itu kan. Mulai sini ke SPA anggapnya safar karena membutuhkan waktu yang jauh dan perjalanannya susah misalnya. Anggapnya safar. Enggak ada masalah. Kembali kepada urf, kepada kebiasaan sebuah tempat. Ya, kesepakatan sebuah tempat. Wallahu taala. Kemudian berapa hari dia boleh untuk dikatakan dia musafir ketika sudah sampai di tujuan? Apakah dia masih musafir terus? Nah, ya Rasulullah kalau salah ketika di Mu'tah atau di Tabuk, ya, lebih dari berapa hari? Lebih dari 30 hari. Enggak salah Ustaz. Lebih dari sekian puluh hari di sana dan beliau menjamak dan mengqasar salatnya. Ya, nah, juga kurang tahu saat di mana di perang apa gitu Ustaz. Nah, pokoknya perjalanan itu lebih dari sekian puluh hari dan beliau mengqasar dan menjamak salatnya. Dan di situ sebagian para ulama mengatakan bahwa dikembalikan kepada niat seorang yang safar. Kalau seandainya tidak ada niat untuk mukim di situ, maka dikatakan tetap dia seorang musafir. Nah, tapi kalau seandainya kita nih, itu kan mereka sedang satu daerah ya, berkelompok ya. Tapi kalau kita misalnya di sini di Pekanbaru nih, di sini kita ke Pekanbaru 3 hari atau 5 hari, ya seminggu. Terus kita katakan saya tidak ada saya jamak dan qasar padahal rumahnya proyeknya dekat dengan masjid, ya kan? Dekat dengan masjid. Ya setidaknya ketika dia mendengarkan adzan itu kita lebih bagusnya untuk berjamaah bersama
kaum muslimin, karena walaupun apa ya, kadang hati ini kadang kita mencari hal-hal yang rukhsah yang ringan, akhirnya kita tadi jatuh kepada waliyadzubillah kepada sifat zindik, atau akhirnya kita malas untuk melakukan ibadah. Nah, akhirnya kita, karena dulu ada teman saya seperti itu di Kairo, bertahun-tahun di Kairo Pak, kosor terus, jamak terus. Alasannya seperti itu. Ya, kalau masjid di bawah, kita datang kan udah jamak tadi udah. Jadi kita ke masjid santai aja, ya, di kamar aja, ya kan? Akhirnya waliyadzubillah ya, dulu masya Allah ya apa madharnya itu pandangannya masya Allah sunnah gitu ya. Terus sekarang pemikiran-pemikirannya banyak yang melenceng gitu. Waliyadzubillah, karena mungkin ya dari awal-awal yang seperti itu gitu, mencari hal-hal yang yang ringan-ringan, cari-cari yang ringan-ringan, akhirnya waliyadzubillah ya sekarang nggak kelihatan lagi wajah-wajah yang dulu kita lihat dulu, masya Allah ya, seperti itu. Setidaknya walaupun itu boleh, kalau kita merasa bahkan tidak harus sedang safar, kita pun dalam keadaan seperti susah hujan misalnya, kita aja boleh untuk menjamak. Nah, tapi tidak kosong dijamak saja. Sesekali kita lakukan boleh. Sesekali kita untuk mengenai sunnah. Tapi kalau menjadikan sebuah apa namanya, kita tidak ada, kita karena kesepakatan kita, yuk kita jamak aja maghrib dengan, tidak ada kesusahan, tidak ada apa. Ya, karena Islam dibangun di atas kemudahan. Kata Nabi SAW, kenapa kalian menjamak asar dengan zuhur dengan asar ketika ada hujan? Maka kata apa namanya, kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah takut untuk menyusahkan umatnya. Jadi untuk memudahkan umatnya seperti itu. Boleh sekali kita menjamak antara zuhur dengan asar ya, ketika ada hujan atau ada kesusahan, boleh. Tapi tidak menjadikan sebuah kebiasaan. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, Ustaz. Terakhir udah ya. Nah, tidak ada yang menunjukkan seperti itu memang. Saya harus ente kembalikan kata orang pada niat, apakah dia sudah niat mukim atau tidak. Dia tidak mengatakan saya tidak niat mukim di sini. Saya 4 tahun balik ke Indonesia. Maka kerjanya gitu aja. Cuma setidaknya kita yang hati ini kadang lemah, kadang-kadang kita ya tadi lah kita akhirnya banyak kita melenceng akhirnya kan. Waliyadzubillah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, tentu karena kekurangan dari apa yang saya miliki dari ilmu. Wassallallahu ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.